Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu Barokah, tentunya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar bersama mengenai materi kelas 9, yaitu struktur teks percobaan. Nah, pada minggu lalu teman-teman semua sudah mendapatkan video dari saya, yaitu mengenai teks percobaan, tetapi secara luas. Pada kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai strukturnya. Ada apa sih di dalam struktur teks percobaan kali ini? Tapi sebelum kita masuk, bagi teman-teman yang belum mengikuti channel saya, silahkan klik subscribe, kemudian bunyikan loncengnya, kemudian like dan share. Kemudian teman-teman yang ingin memberikan komentar, silahkan ketikkan komentar kalian di bawah video nanti. Oke, baik. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pengertian struktur atau kita bahas struktur teks percobaan, teman-teman harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan struktur. Dalam bahasa Indonesia, kita acuannya ke dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Struktur di situ juga kita carikan di menu pencarian. Struktur adalah sebuah susunan. Artinya yang akan kita pelajari adalah susunan sebuah teks percobaan. Mari kita bahas bersama-sama mengenai struktur teks percobaan. Yang pertama itu ada pernyataan umum, yang kedua ada uraian. Hanya dua. Kita bahas satu persatu. Yang pertama uraian umum. Uraian umum adalah penjelasan secara singkat mengenai objek yang akan kita uji coba. Contohnya, teman-teman mau menguji coba tentang tempe. Jadi di pernyataan umum teman-teman cukup menjelaskan secara sekilas. Tempe itu merupakan makanan yang terbuat dari kedelai, kemudian mengandung protein misalkan. Nah, hanya itu saja. Kemudian di uraian. Nah, di uraian ini lebih banyak yang harus kita tuangkan. Di uraian ada yang pertama tujuan, kemudian alat, kemudian bahan, kemudian langkah-langkah, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, tujuan. Tujuan adalah sebuah target yang akan kita capai setelah kita melakukan uji coba. Kemudian yang kedua, bahan. Bahan adalah sebuah benda yang akan kita observasi, akan kita eksperimen, akan kita lakukan percobaan. Yang ketiga ada alat. Alat adalah sebuah benda yang digunakan untuk melakukan uji coba. Artinya tanpa alat itu kita tidak bisa bekerja atau kita tidak bisa melakukan uji coba. Yang keempat adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ini adalah proses dari awal sampai akhir ketika kita melakukan percobaan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini adalah hasil akhir yang kita hasilkan ketika kita sudah melakukan percobaan. Baik, dari dua materi ini saya rasa cukup jelas ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, di lain materi.